Baik, kita lanjutkan kembali. Ini penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, ya. Masalah versus gejala. Saya sampaikan di sini. Masalah itu pasti muncul berdasarkan gejala. Ya. Gejala itu macam-macam. Gejalanya bisa beragam, sehingga bibit dari permasalahan itu adalah gejala-gejala yang sebetulnya bisa kita identifikasi sejak awal, sehingga ada yang mengatakan bahwa jika kita salah dalam identifikasi masalah, maka kita akan salah untuk memecahkan permasalahannya. Kita akan salah dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Problem solvingnya salah gitu. Jadi salah mengidentifikasi sesuatu, salah memprediksi, salah mengidentifikasi, maka proses pemecahan masalahnya juga bisa salah gitu kan. Sehingga ada 3 hal yang harus kita perhatikan di sini, ya. Pertama, menentukan dulu faktor penyebabnya, ya. Faktor penyebabnya harus diketahui dengan baik, dengan jelas gitu kan. Kemudian pendekatan dalam penyelesaian masalah, ya. Pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, karena setiap masalah tentu memiliki perbedaan pendekatan proses penyelesaian masalah gitu. Kemudian pengambilan keputusan atas alternatif penyelesaian masalah, ya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa proses perencanaan itu terdiri dari berbagai macam, ya, tahapan, ya. Salah satunya adalah memberikan alternatif penyelesaian masalah, ya, baru kemudian dilakukan proses perankingan, kira-kira pemecahan masalah yang mana yang lebih solutif, ya, memberikan pemecahan masalah yang baik gitu kan, sehingga permasalahan tadi ini itu tidak akan terjadi, ya. Jadi butuh kehati-hatian, kecermatan juga dalam mengidentifikasi permasalahan gitu kan. Meskipun satu sisi kita juga harus diburu dengan waktu, karena manajemen yang baik tentu akan mengefektifkan waktu gitu kan. Ketika kita berlama-lama dengan proses pengidentifikasian masalah, berakibat pada banyak waktu yang terbuang gitu kan. Sehingga dikatakan bahwa ketika kamu sudah mampu untuk mengidentifikasi permasalahan itu dengan baik, maka segeralah untuk melakukan proses penyelesaian masalah gitu kan. Nah, ini juga berkaitan dengan intuisi, ya. Kadang ketika kita dibekali dengan teori yang baik, pengalaman yang baik, ya, ada banyak faktor lah yang mendukung problem solving yang kita putuskan itu akan memberikan sedikit kemudahan lah kita untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul di kemudian hari gitu kan. Biasanya ini berkaitan sama pengalaman gitu. Makanya di beberapa pekerjaan, di beberapa perusahaan, pengalaman kerja itu menjadi hal yang utama dibandingkan dengan pendidikan, karena ini tadi, ya, mereka tidak hanya melihat lapangan bola itu mulus dengan rumputnya gitu kan, tapi bisa jadi di tengah-tengah lapangan bola itu banyak sekali kerikil, banyak beling dan lain sebagainya. Nah, proses untuk pemecahan masalah itulah yang seharusnya mereka bisa tonjolkan. Dan biasanya ini menjadi kelemahan buat teman-teman atau para fresh graduate, ya, pencari kerja baru yang baru lulus dari pendidikan formalnya. Ketika tidak memiliki pengalaman kerja, dianggap, ya, tanda kutip kurang mampu untuk memberikan problem solving yang baik gitu kan. Meskipun sebetulnya secara teori mereka juga sudah dibekali hal-hal yang mumpuni gitu kan. Itu pandangan pribadi sebetulnya. Tapi ya, selama ini masih banyak sekali institusi pemerintah atau institusi swasta yang lebih mengedepankan pengalaman dibandingkan dengan pendidikan formal gitu kan. Meskipun pendidikan formal juga tidak kalah penting gitu. Kemudian lingkungan dan pengambilan keputusan pada saat keadaan yang pasti. Keadaan yang pasti berarti resikonya sudah kita tahu, kemudian ketidakpastiannya sangat minim, kemudian ada
benefit yang kita dapatkan ketika kita mampu untuk menyelesaikan masalah, ya. Kemudian situasinya atau kondisinya itu tidak fluktuatif atau pengaruh dari faktor X itu cenderung minim, ya. Itu yang dikatakan keadaan yang pasti, gitu kan. Kemudian lingkungan pada saat keadaan yang tidak pasti, ya. Ketidakpastian ini yang seharusnya dijadikan sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan proses perencanaannya, ya. Kemudian keputusan pada saat keadaan yang mengandung resiko, ya. Jadi di antara ketiga lingkungan ini, ya, sebisa mungkin kita mendapatkan poin yang pertama ini, keputusan pada saat keadaan yang pasti, ya. Dan biasanya ketika orang ada di, atau ketika pimpinan itu ada di posisi keadaan yang tidak pasti atau mengandung resiko, dia akan berusaha untuk memberikan atau mencurahkan idenya agar kondisinya itu berubah menjadi keadaan yang pasti, ya. Makanya tadi saya bilang ketidakpastian harus dikurangi, diminimalisir, setidaknya kita tahu resikonya apa, ya. Ketika resikonya sudah tahu apa, kita kelola dengan baik sehingga menjadi keadaan yang pasti, ya. Itu nanti lebih jauh lagi kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang ketidakpastian, bagaimana mengelola resiko, bagaimana memunculkan keputusan-keputusan di situasi yang tanda kutip genting, ya, begitu. Genting itu ketika kita tidak tahu resikonya seperti apa, penuh dengan ketidakpastian. Sementara ketika kita ingin menggeser atau merubah ketidakpastian menjadi risiko, itu juga minim informasi, minim empiris, ya. Empiris itu maksudnya cerita-cerita lalu, pengalaman-pengalaman lalu yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan kondisi yang sekarang, ya. Oke, kemudian ini proses pengambilan keputusannya, investigasi situasi dulu, ya, identifikasi masalah, diagnosa dan lain sebagainya, kemudian cari dulu alternatifnya, kemudian lakukan proses penilaian, assessment, self assessment terhadap alternatif yang sudah kita lakukan, yang sudah kita munculkan tadi, baru kemudian implementasikan alternatif terpilih dan diawasi, ya. Dan berputar terus seperti itu. Investigasi dalam arti ketika kita sudah lakukan proses pengimplementasian, bagaimana capaiannya. Ketika terdapat permasalahan, investigasi lagi, dan seterusnya. Jadi berputar terus sampai keputusannya itu tepat, tujuannya bisa tercapai, ya. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan ini biasanya berkaitan sama sumber daya manusia, kelebihan informasi atau keterbatasan ingatan, sama masalah keahlian. Kenapa dikatakan kelebihan informasi? Bahwa terkadang ketika kita memutuskan sesuatu itu karena terlalu banyak informasi yang masuk, sehingga informasi yang seharusnya kita tidak jadikan pertimbangan itu muncul sebagai informasi-informasi yang mengganggu, ya. Bahkan sebetulnya informasi itu tidak perlu kita dengarkan karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik atau proses pemecahan masalah yang akan kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi, gitu kan. Sehingga ya banyak sekali statement yang mengatakan bahwa keep aja informasi yang penting untukmu, yang tidak penting silakan dibuang, gitu kan. Bahkan beberapa pemimpin cenderung menutup telinga, menutup mata terhadap saran masukan yang tidak penting. Bukan berarti mereka arogan, tapi lebih kepada proses intuisi supaya tidak banyak gangguan, ya. Gangguan dalam proses pengambilan keputusan. Nih, memperbaiki keputusan, ada penggunaan aturan terhadap alternatif, kriteria prioritas, minimum, pengujian terhadap berbagai alternatif tadi yang saya sampaikan, kemudian pengambilan keputusan secara berkelompok atau teknik curah ide. Semuanya menyampaikan idenya, baru kemudian diputuskan juga secara berkelompok, ya.